2 tahun sidang 2021-2022. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bersama saya Muhaimin Diamita Iskandar, ini ada dua agenda. Yang pertama itu pidato Kita menuju ke kabar pertama, DPR RI Puan DPR Maharani Republik Indonesia membuka masa menggelar sidang rapat paripurna di tahun sidang ke-1 masa 2 persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 dan yang kedua tadi juga hari ini Senin digelar 1 agenda November yakni 2021. pelantikan Rapat paripurna 5 anggota penggantian di Gedung terwaktu atau Nusantara PAW. 2, Kompleks Parlemen Adapun 5 Senayan, anggota Jakarta. DPR RI yang Rapat dilantik dipimpin pada hari Wakil ini Ketua yaitu DPR RI Muhaimin pertama Iskandar Diah dan Nurwitasari paripurna digelar menggantikan secara almarhum hybrid, secara Adang fisik Sudrajat dan juga dari virtual. fraksi Partai Informasi Keadilan lengkapnya akan Sejahtera atau disampaikan PKS. oleh rekan Yang kedua Chairul ada Umam, Paulus jurnalis Tribun Ubrungge News yang menggantikan kini sudah almarhum John tersambung Siti Mirin dari bersama fraksi kami. PAN Halo, Chairul. Dapil Papua. Yang ketiga tadi juga ada Bisa Anda Aidam informasikan Simah menggantikan berdasarkan pantauan Sapudin Anda, Hamaming bagaimana dari fraksi jalannya rapat PDIP. paripurna Yang pertama yang keempat ditemukan ada masa Haris persidangan 2 Putrino tahun sidang menggantikan Muhammad Prakosta dari fraksi 2020-2022. PDIP. Dan yang terakhir ada Novi bisa disampaikan bahwa Sulaiman Umar juga dari fraksi 11.30 waktu Indonesia Barat DPR RI telah selesai membuka masa Khairul, sidang lalu saat pembukaan 2 tahun ini apa sidang yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani? Pada rapat yang dipimpin oleh tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh ini ada dua agenda. Yang pertama itu pidato terkait dengan pidato fungsi dan tugas dari DPR RI ini membuka masa sidang yaitu di tahun sidang pertama dalam fungsi pelaksanaan legislasi, dan yang kedua tadi juga digelar agenda bahwa DPR RI pelantikan melanjutkan penggantian terwaktu program legislasi nasional prioritas tahun 2021 DPR RI yang dilantik pada hari ini dalam fungsi pengawasan. Pertama Diah Nurwitasari menggantikan almarhum bahwa Adang Sudrajat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau pada regulasi. Yang kedua ada Paulus Ubrungge menggantikan almarhum John Siti Mirin dari bencana serta pengelolaan Dapil Papua. Yang ketiga tadi juga ada Aidam Simah menggantikan Sapudin. Kemudian juga dari fraksi PDIP DPR RI Puan Maharani menyinggung berbagai isu yang menggantikan Muhammad Prakosta dari sedang menjadi sorotan masyarakat. Dan yang terakhir ada Novi misalnya Sungu menggantikan Sulaiman Umar juga dari fraksi ilegal. Terus rencana juga rencana kenaikan upah minimum tahun 2022, ini apa yang penanganan disampaikan pandemi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani? COVID-19 terutama jangan tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua DPR RI kemudian Puan terkait fungsi terutama terkait anggaran juga fungsi dan tugas dari DPR RI itu sendiri, yaitu DPR akan yang pertama dalam pembuatan regulasi pelaksanaan legislasi APBN tahun 2022 agar program dan bahwa DPR RI dan negara dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Terkait lantaran saat ini DPR RI sudah memasuki masa sidang kedua ya. Ini apakah surat presiden ini terkait calon Panglima TNI juga sudah diterima DPR? Fungsi pengawasan pada regulasi surat kinerja kelembagaan juga program tadi mitigasi ditunggu-tunggu oleh rekan pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif usai tepat sasaran dan usai rapat paripurna. Kemudian juga Wakil Ketua DPR RI menyinggung berbagai isu yang hingga saat ini DPR belum menjadi sorotan masyarakat. Surprise terkait calon Panglima TNI, kasus pengganti Marsikal ilegal. Namun rencana juga rencana kenaikan upah minimum dan memperkirakan bahwa penanganan 2 hari ke depan sudah ada COVID-19 terutama dengan siapa sosok isu transportasi publik. Panglima TNI kemudian terkait fungsi dan dia penganggaran juga Puan Maharani mengatakan bahwa DPR dan Panglima TNI segera mengawal pembuatan regulasi turunan dari APBN tahun 2022 sekarang, yaitu agar program dan kegiatan belanja negara dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rekan dia. Baik, terima kasih rekan Chairul Umam melaporkan saat ini DPR RI selamat kembali bertugas sidang kedua ya. Ini apakah surat presiden ini terkait calon Panglima TNI juga sudah diterima DPR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekarantinaan kesehatan pada Senin 1 November 2021. Meski ia saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, potensi untuk ditetapkan menjadi tersangka menguap. Ia dipersangkakan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun News, ada Fandi Permana yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Fandi. Memperkirakan bahwa 2 hari ke depan sudah ada keputusan terkait
siapa sosok pengganti ya, Fandi, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana sejauh ini pemeriksaan Rachel V-nya di Polda Metro Jaya? Surat Presiden terkait calon Panglima TNI segera dikirimkan DPR, mengingat juga masa pensiun Panglima TNI sekarang, yaitu ini. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Khairul Umam melaporkan dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Selebgram Rachel V-nya berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekarantinaan kesehatan pada Senin 1 November 2021. Meski ia saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, potensi untuk ditetapkan menjadi tersangka menguat. Ia dipersangkakan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribunnews, ada Fandi Permana yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Fandi. Dengan ancaman pidana 1 tahun. Ya, sore. Rachel kayaknya juga didampingi oleh Fandi, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana sejauh ini pemeriksaan Rachel V-nya di Polda Metro Jaya? Sejak pukul 9 pagi. Ya, bisa saya kabarkan setelah sudah selesai diperiksa ini, lalu apakah sudah ada informasi lagi terbaru ini, Fandi, terkait penetapan status tersangka untuk Rachel V-nya dan kedua kawannya, atau bagaimana? Pemeriksaan dalam terkait penetapan kekarantinaan ketiganya, baik yang Rachel dan kedua rekannya masih berstatus sebagai saksi dari masa karantina. Hal ini juga disampaikan oleh Mayoran kuasa hukum dari Rachel-nya. Pemeriksaan Indra Raharja merupakan bagian dari bahwa agenda penyidikan, karena sebelumnya kasus oleh penyidik pada hari ini masih serta dengan dua rekannya dengan yang sempat viral di media sosial karena kabur dari peristiwa usai berliburnya Rachel dari karantina. Dan dalam agenda pemeriksaan Rachel sendiri dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik, tersangkakan dengan agenda pemeriksaan selanjutnya masih akan dilakukan. Namun kuasa hukum dari Rachel kayaknya juga didampingi oleh kuasa hukum. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan lagi berlangsung hampir 8 jam sejak Oke, lalu apakah juga ada informasi terkait setelah nanti kemungkinan sudah diperiksa ini, lalu Rachel sudah ada informasi sebagai tersangka ini, bagaimana untuk proses selanjutnya terkait penetapan status tersangka untuk Rachel V-nya dan kedua kawannya, atau bagaimana? Untuk proses selanjutnya tadi kuasa hukum penetapan tersangka saat ini ketiganya, baik itu Rachel dan kedua rekannya, masih mengungkapkan bahwa proses penyidikan hal ini juga disampaikan oleh dengan kuasa hukum dari Rachel-nya pemeriksaan ke depan. Dan ketika Indra Raharja, Indra menyebutkan bahwa untuk ditetapkan menjadi tersangka dalam penyidik pelanggaran pada hari ini masih kesehatan seputar pihak dengan kronologis enggan untuk menjawab karena menurut peristiwa merupakan ranah dari kaburnya Rachel dari berkila bahwa segala pertanyaan terakhir sendiri dicecar 38 pertanyaan oleh penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya. Agenda sementara itu selanjutnya masih akan dilakukan, namun kuasa hukum Indra Raharja juga menyebutkan bahwa pemeriksaan detailnya terus dilakukan lanjutan mungkin dalam waktu beberapa ke depan. Rachel beserta kawannya juga mungkin masih akan dipanggil. Lalu apakah juga ada informasi terkait nanti kemungkinan apabila Rachel sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, bagaimana untuk proses selanjutnya? Pelanggaran pidana yang ditersangkakan sudah cukup kuat, maka untuk proses selanjutnya akan tadi melakukan gelar perkara untuk penentuan status ketiga tempat saksi ini, mengungkapkan bahwa dalam proses penyidikan kemungkinan masih akan berlangsung dengan dilakukannya beberapa Tribuners, pemeriksaan. rekan Fandi juga sebelumnya sudah sempat melakukan wawancara terkait kasus Rachel V-nya dan juga dua kawannya ini bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan juga kuasa hukum Rachel V-nya. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Enggan untuk menjawab. Saya disampaikan kemarin bahwa dari tingkat penyelidikan naik ke tingkat penyidikan untuk saudara RP, hari ini jadwal dipanggil untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi, termasuk di situ ada saudara sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Yunus juga menyebutkan bahwa temannya dan juga manajernya yang kita lakukan pemeriksaan terus dilakukan di tingkat mungkin dalam waktu beberapa ke depan. Hari ini masih berlangsung. Rachel beserta kawannya juga mungkin masih akan dipanggil kembali. Selesai baru nanti akan kita cek kembali
jika dirasa ya, bukti-bukti untuk kita sudah lakukan gelar perkara, apakah memang pidana yang sudah bisa naik ke tingkat cukup kuat, maka menentukan penyidik selanjutnya akan yang bersangkutan sebagai tersangka, nanti kita tunggu perkara untuk penentuan ya dari hasil pemeriksaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan baru selesai ya. Baik, Tribuners, rekan Fadi juga sebelumnya sudah sempat melakukan wawancara terkait kasus Rachel Fenya dan juga dua kawannya ini. Berapa pertanyaan yang ditanyakan Pak? Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dan juga Seputar apa Pak yang terhadap Rachel Fenya. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kalau bahan seputarnya apa aja? Saya sudah sampaikan kemarin bahwa dari tingkat penyelidikan naik ke tingkat penyidikan untuk saudara RT. Kronologis dan lain-lain. Hari ini jadwal dipanggil untuk jatuh pemeriksaan sebagai saksi, termasuk di situ ada Ya kalau pemeriksaan pertama saudara penyidikan kan. Kalau SS dan juga MK dan BAP ya, penyidikan. Bang, ada temannya dan juga manajernya yang kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Bang, penyidik ada kasih tahu nggak Bang kenapa statusnya masih saksi Bang? Tadi Mudah-mudahan konsiderasinya dari penyidik apa ada yang selesai disampaikan, kan baru nanti baru akan kemarin kita naik cek ke kembali gitu ya, secara otomatis juga ya untuk kita lakukan gelar perkara apakah memang penyidik yang bekerja sudah bisa naik ke tingkat bisa kita lihat berikutnya. udah ada rencana jadwal pemeriksaan lanjutan Pak? yang bersangkutan sebagai tersangka, nanti kita tunggu Kita juga masih nunggu nanti. ya dari hasil pemeriksaan saya. Gimana? Terima kasih. Kalau untuk dua yang lainnya apa aja pertanyaannya dan berapa banyak? Kalau dari kita bagi ya, yang lainnya. Dan baru selesai ya. Seperti diketahui diperiksa sebagai saksi ya. Belum tahu dalam tahap penyidikan. Berapa pertanyaan yang ditanyakan Pak? 28 pertanyaan. Oh iya, itu silakan yang sifatnya Seputar apa Pak yang terhadap itu seputar apa? penyidik silakan tanya. Kalau bahan seputarnya apa ada Bang. ya kan bisa disampaikan kan. Bang, kondisi Rachel tadi di dalam gimana Bang? Penyidik berarti. Ya kronologis dan lain-lainnya lah. Jadi Bang, kondisi Rachel tadi di dalam seperti apa? satu ya kalau pemeriksaan pertama kan oh itu nggak tahu ya, itu hak seseorang kan, berarti sudah masuk ke berita pemeriksaan ya BAP. Bang, untuk Salim dan Maulida berapa pertanyaan Bang? Masih? Kurang tahu deh. Mungkin bicara kemungkinan yang lain. Tapi Salim dan Maulida diperiksa Bang, juga. penyidik ada kasih tahu nggak Bang kenapa statusnya masih saksi Bang? Tadi Kita akan konsiderasinya dari penyidik apa ada yang kembali disampaikan sesaat Ya, Bang? ini kan tetaplah baru di live kemarin update. naik ke penyidikan. Apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jimmy 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Belum ada. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa. Kalau untuk dua yang lainnya Posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Ya kan gitu ya. Tukang koran ya, saya baca itu kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau orang yang ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal sebagai macet. saksi juga. Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Kembali sesaat lagi tewasnya seorang juru parkir berinisial P pada 17 Oktober 2021 akhirnya Kalau diketahui saya sendiri di Jimmy 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Netland Kapung Sawah aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena gini loh, Kepolisian telah menangkap Kriteria. 3 orang Jadi kita tersangka mengenal yang disebut dengan merupakan stroke yang dalam tidak berdarah dengan juru stroke yang parkir berdarah. tersebut. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, bagaimana dulunya awal tukang mula koran. gitu ya. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Baik, saya informasikan bahwa terkait pembunuhan seorang si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ini awalnya Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi itu pada sempat fase menyebar awal juga di macet. grup WhatsApp warga Kembali di Bogor, live update, kita dan menuju ke kabar berikutnya. kami konfirmasi ternyata Misteri itu tewasnya memang seorang juru benar di parkir Cilengsi, berinisial P pada dan 17 setelah itu pihak Oktober kepolisian 2021 langsung akhirnya melakukan terungkap. penyelidikan. Diketahui P sebelumnya Dan ditemukan tak setelah bernyawa di Jalan hampir Raya sepekan, Cilengsi, Jonggol, pihak kepolisian kawasan Perum, akhirnya berhasil Kampung menangkap Sawah, sebanyak Desa Cilengsi 3 Kidul, orang Kecamatan pelaku di Cilengsi, balik Kabupaten tewasnya Bogor, Jawa Barat. seorang juru parkir Kepolisian telah tersebut. Jadi menangkap pelaku ini 3 orang dibunuh tersangka dengan yang menggunakan merupakan dalang di balik senjata tewasnya tajam jenis juru celurit parkir tersebut. oleh Kabar
selengkapnya akan disampaikan dengan wartawan dari Tribun News Bogor. Ada Naufal Fauzi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Naufal. Membunuh korban sejak selamat sore sebelumnya. Ya, Naufal, dengan bisa cara menjelaskan bagaimana rencananya awal itu dengan cara dicekoki dulu dengan minuman keras, lalu korban informasikan bahwa terkait dua orang seorang eksekutor atau di Cilengsi Kabupaten Bogor dipanggil atau yang disewa oleh pelaku utama dari temuan lalu siapa dari tiga pelaku itu sebenarnya siapa dan apa motif mereka sampai mereka melakukan aksi pembunuhan ini? Dan foto-fotonya itu sempat menyebar juga di tersangka pelaku pembunuhan ini dan berasal dari otak pelaku. Kami konfirmasi ternyata itu memang benar ini merupakan, dan masih kerabat dengan kepolisian. Jadi dia ini melakukan keponakan dari korban, dan dia ini hampir sakit hati terhadap kepolisian akhirnya berhasil menangkap si korban dan dia menyewa pelaku di balik tewasnya dari Sumedang untuk dijadikan pembunuh bayaran dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Pemicunya ini adalah oleh motif dari rebutan yang dibaliknya ini adalah liar. Jadi tiga orang ini sudah melakukan berencana membunuh korban sejak setahun sebelumnya. Namun dengan cara si tersangka tidak rencananya itu dengan cara dari parkir tersebut dengan minuman keras dengan korban. Lalu korban dan sempat terjadi perselisihan dua orang berwaku eksekutor atau waktu sampai akhirnya yang si dipanggil atau yang disewa oleh pelaku ini memutuskan untuk lalu siapa dari tiga pelaku itu sebenarnya siapa dan apa? Lalu bagaimana dengan nasib mereka melakukan aksi pembunuhan ini? Baik, jadi ketiga tersangka pelaku pembunuhan ini berasal dari otak tiganya dijerat dengan pasal 340 ini merupakan masih kerabat dengan korban. Jadi dia ini merupakan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dia ini dan sakit maksimal terhadap penjara seumur hidup. Demikian si korban, dan dia menyewa rekannya dari Sumedang untuk dijadikan pembunuh bayaran atau eksekutor. Jadi pemicunya ini adalah motif dari rebutan lapak parkir liar. Jadi korban dan tersangka ini sama-sama memegang sebuah lapak parkir liar, namun si tersangka tidak terima karena pendapatan dari parkir tersebut dibagi dengan korban, dan sempat terjadi perselisihan selama beberapa waktu sampai akhirnya si pelaku, si tersangka AH ini memutuskan untuk membunuh korban. Demikian. Lalu bagaimana dengan nasib ketiga tersangka ini, Naufal? Baik, jadi ketiga tersangka ini saat ini sudah ditahan di Polsek Cilengsi. Ketiganya dijerat dengan pasal 340 dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan atau maksimal penjara seumur hidup. Demikian. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Naufal bersama Kapolres Bogor AKBP Harun terkait kasus ini. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Jalan Sutoyo, S. Gang Serumpun, RT 57 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat. Tiga tersangka melakukan langsung rekonstruksi insiden berdarah yang merenggut nyawa pria bernama Ahmad Muzakir, 22 tahun, pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Rekonstruksi bertempat di Mapolsek Banjarmasin Barat pada hari ini Senin 1 November 2021. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Mas Rida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rida. Halo rekan Rida. Dia melawan. Ya, rekan Rida, bisa Anda informasikan apakah sudah ada informasinya terkait motif pelaku ini melakukan penganiayaan yang berujung maut di Gang Serumpun Banjarmasin Barat ini? Dan juga di Majalengka. Ini di luar yang kita apa namanya? Di Sumedang. Ini sudah di Sumedang dan ini di Majalengka. Halo rekan Mas Rida. Banjarmasin Barat ya, di mana polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Jalan Sutoyo, S. Gang Serumpun, RT 57 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat. Tiga tersangka melakukan langsung rekonstruksi insiden berdarah yang merenggut nyawa pria bernama Ahmad Muzakir, 22 tahun, pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Rekonstruksi bertempat di Mapolsek Banjarmasin Barat
pada hari ini Senin 1 November 2021. Insiden berdarah selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Mas Rida yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rida. Oke Mas Rida, bisa Anda ceritakan kronologi singkat kejadian berdarah di Gang Serumpun ini yang menewaskan korban bernama Ahmad Muzakir itu? Baik. Ya, rekan Rida, bisa Anda informasikan apakah sudah ada informasinya terkait motif pelaku ini melakukan penganiayaan yang berujung maut di Gang Serumpun Banjarmasin Barat ini? Oktober 2021, di mana saat itu istri dari tersangkaan yang saat itu sedang mengandung 8 bulan dikatakan sedang keluar mencari makan di kawasan Mesin Barat, ya, di mana ketiga tersangka TKP begitu. Jadi dihadirkan atas nama istri ini pulang 19 tahun, dia mendapat gangguan dari 6 tahun dan korban ini dari Ahmad Muzakir 22 tahun. Jadi saat itu dia meminta diketahui bahwa salah satu sang suami yang kebetulan memang sedang berkumpul dengan 2 tersangka lainnya bersama yang sakit hati karena orang ini istri dari suami dari pada saat kejadian sesaat sebelum para tersangka ini kemudian mendatangi di gang korban oleh yang memang kebetulan masih ada di TKP tersebut. Jadi Oke Mas Rida, bisa Anda ceritakan kronologi singkat kejadian berdarah di Gang Serumpun ini yang menewaskan korban bernama Ahmad Muzakir itu? Orang ini karena memang kumpul sebelumnya. Untuk kronologi singkat sendiri, kejadian terjadi pada Kamis dan ini hari emosi yang meledak-ledak di antara ketiganya, insiden berdarah Oktober 2021, di mana saat itu pada dari tanggal 12 tersangkaan Oktober 2020 yang saat itu sedang mengandung hari Selasa dini hari, katakan akhirnya keluar mencari polisi sendiri berhasil meringkus ketiga tersangka. Awalnya para polisi ketika dari unit gabungan ini pulang, Polsek dia mendapat gangguan dari si korban ini, Polda Kalsel dari Ahmad Muzakir. Jadi saat mengalami kesulitan ya untuk menangkapi sang suami para pelaku karena minimnya saksi mata pada saat kejadian sama yang lainnya juga. 3 orang ini, si Tribuners rekan Mas Rida tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, kemudian Ibda Hendra Agustian. Kini berikut korban yang memang kebetulan masih ada di TKP tersebut. Jadi saat adu mulut terjadi saat itu, maksud dan tujuannya adalah untuk berujung dengan penganiayaan oleh 3 orang ini. Karena memang kumpul sebelumnya juga salah satu dari mereka memang ada yang membawa senjata tajam dan akibat emosi yang meledak-ledak di antara ketiganya, insiden berdarah itu pun tidak dapat dihindarkan. Nah, pada tanggal 12 Oktober 2021, tepatnya pada hari Selasa dini hari, akhirnya polisi sendiri berhasil meringkus ketiga tersangka. Awalnya para polisi dari unit gabungan di rumah sakit Polsek Banjarmasin Barat dan juga Polda Kalsel karena saat itu mengalami kesulitan ya untuk menangkap. Sementara komandan pasal yang disangkakan mungkin saksi mata pada saat kejadian tersebut. Baik, Tribuners rekan Mas Rida tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustian. Hujan lebat selama 45 menit yang mengguyur kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, langsung membuat sejumlah wilayah mulai tergenang air. Pada hari ini Senin 1 November 2021, sejumlah titik di kota Sungai Liat yang mulai tergenang air, antara lain di Kampung Sidodadi, Pasar Pagi, Parit Pekik, Aki Ait, Anyut, Madrami, dan Kampung Nelayan juga mulai tergenang air. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Dedi Marjaya, jurnalis Bangka Post yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Dedi. Temuan lah, gitu kan. Jadi nanti itu akan kita rubah nanti di BAP. Kita sesuaikan lagi kan. Sorry, Pak. Ada 29 Jadi adegan bagaimana tanggapan warga atau respon warga terkait situasi kali ini? Rumah sakit. Ya, sebelumnya dalam beberapa pekan ini Bangka Belitung sendiri karena salah satu dari tidak turun hujan. Tadi pagi hujan turun dengan sementara komandan pasal yang disangkakan mungkin di beberapa titik di kota Sungai Liat, warga yang tidak siap dengan kondisi tersebut tampak khawatir dengan kondisi yang kita bergeser ke Bangka Belitung.
Hujan lebat terutama selama di 45 wilayah-wilayah menit yang yang mengguyur dilalui kota Sungai air Liat, Kabupaten untuk Bangka, turun ke langsung arah membuat laut sejumlah wilayah seperti mulai di tergenang daerah air. Pada hari ini Senin Sidodadi, 1 Pasar Pagi, November Kampung Nelayan, dan 2021, sejumlah titik di kota Sungai Liat yang mulai tergenang air, antara lain di saat Kampung ini Sidodadi, tim Pasar BPBD Pagi, tadi juga Parit sudah turun Pekik, dengan sejumlah Aki relawan Anyut, untuk mengantisipasi terjadinya dan banjir. Kampung Nelayan juga mulai tergenang Air air. hujan sendiri Informasi turun dari lengkapnya pukul akan 9 pagi disampaikan sampai rekan dengan Dedi Marjaya, sekitar jurnalis pukul Bangka Post yang kini sudah tersambung bersama kami. 10.30. Halo Kemudian rekan kembali Dedi. mereda sehingga air kembali turun dan tidak meningkat tinggi air di wilayah Jadi bagaimana tanggapan warga atau respon warga terkait situasi kali ini? Lalu untuk kondisi sore hari ini bagaimana? Apakah sudah surut total atau bagaimana? Ya, sejak pukul sekitar tidak turun hujan. Tadi pagi hujan turun dengan lebatnya. Saat ini di kota Sungai sendiri hanya mendung tanpa ada hujan yang turun, sehingga warga yang bisa kembali beraktivitas secara normal. Khawatir dengan kondisi terima kasih rekan Dedi Marjaya cukup tinggi melaporkan naiknya, dari Bangka. Kita terutama di wilayah-wilayah yang dilalui air untuk turun ke arah laut seperti di daerah kita akan jeda lagi dan kembali Sidodadi, Pasar Pagi, Kampung Nelayan, dan Parit Pekik. Saat ini tetap apa kabar Bang Arif? Lalu ya. Ya, kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa sekitar karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya sejak pukul sekitar gitu ya tukang kok ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi tangga itu bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau secara normal ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, nekat hujan shower di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu sangat sulit. Dok saya ini memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berbuat kriteria Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau gitu ya tukang kok ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi kriteria. itu udah bersyukur Jadi kita banget mengenal disebut dengan stroke anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Stroke yang tidak berdarah Ya, itu biasanya ditandai dengan adanya ini kita penyumbatan. bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan hujan shower di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu sangat sulit. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. memang tidak mudah, bukan urusan ini kita tanah bicara yang diambil. di luar kasus Sibolombo ya. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. dewasa. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu sangat sulit. Dok saya ini memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berbuat kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau gitu ya tukang kok ya saya baca itu tuh kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi kriteria. itu udah Jadi bersyukur kita banget mengenal disebut dengan stroke anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Stroke yang tidak berdarah Ya, itu biasanya ditandai dengan adanya ini kita penyumbatan. bicara yang di luar kasus
Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. juga. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu Si anak ini dijaga menurut saya begitu. memang tidak mudah, bukan urusan Ini kita tanah bicara yang diambil. di luar kasus Situbondo ya. Kalau misalnya Amerika Serikat di sekarang, mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu benar-benar sangat sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat juga ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa update kita menuju ke karena juga kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang atas permintaan keluarga. Oh gitu ya. Ya, saya baca ini. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Jabar ada M. Rizal. Ya, kalau yang kini sedang bergabung. ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa korban atas nama M. Dok, saya ini menurut saya 11 tahun ini memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Solo Kabupaten Sukabumi. Kalau misalnya Amerika Serikat 00.00 waktu Indonesia Terima kasih Barat Anda masih pada menyaksikan live Minggu update. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Jawa Barat. Seorang bocah tenggelam Informasi yang kami terseret peroleh, ombak di korban pantai saat Lambau itu atau sebelumnya disebut sedang bermain Karanghawu bola bersama belakang rekan-rekannya, Polsek, Desa berangkat, Karangpapa, sejak subuh Kecamatan dari Kampung Cisol, Kabupaten Marinjung Sukabumi. menuju kawasan Korban pantai bernama tersebut. M. Rafli, Namun, berusia 11 saat tahun bermain ditemukan bola, dalam kondisi korban meninggal dunia bersama pada hari ini Senin 1 sejumlah November rekannya 2021. berenang di Atas area permintaan pantai itu, keluarga, korban dan langsung korban dibawa ke terseret arus rumah sampai duka akhirnya di hilang. Kampung Marinjung Terbawa Tengah, arus Desa dan pagi tadi Karangpapa. berhasil Detail ditemukan. informasinya akan Demikian, disampaikan Nita. oleh rekan wartawan Tribun Jabar, ada M. Rizal. Pencarian dari Jaludin korban yang kini M. sudah Rafli ini bergabung bersama kami. tim SAR memerlukan Rizal. waktu berapa lama hingga akhirnya bisa Baik, menemukan korban? halo selamat sore. Ya, baik, terhitung Rekan Rizal, dari bisa Anda waktu informasikan kejadian terlebih tenggelamnya dahulu korban, terkait waktu tim dan SAR kronologi berhasil kejadian ini menemukan secara detailnya? korban di bibir pantai. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, bahwa korban atas nama M. Rafli yang berumur 11 tahun ini tenggelam di pantai Lambau, Kecamatan 45 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Tribuners, berikut pada akan kami Minggu tampilkan 31 hasil wawancara rekan Oktober Rizal bersama Ketua Forum 2021 kemarin. Komunikasi SAR Daerah Informasi yang Kabupaten kami peroleh, Sukabumi, korban Oki saat Fazri itu Asidik. sedang Selengkapnya. bermain bola bersama rekan-rekannya, berangkat sejak subuh dari Kampung Marinjung menuju kawasan pantai tersebut. Namun saat bermain bola, korban bersama sejumlah rekannya berenang di area pantai itu, dan korban terseret arus sampai akhirnya hilang. Jarak bahwa arus dan meter ditemukan. Demikian kita keseluruhan jasad sendiri masih Rekan Rizal, pencarian dari korban M. Rafli ini tim SAR memerlukan waktu berapa lama hingga akhirnya bisa menemukan korban? Ya, baik, terhitung dari waktu kejadian tenggelamnya korban, tim SAR berhasil menemukan korban di bibir pantai sekitar 100 meter dari lokasi kejadian dengan kurun waktu sekitar 24 jam, di mana waktu ditemukan tadi pagi sekitar pukul 5. Saat ditemukan kondisi korban itu mengenakan pakaian atau Barat, tidak? Ya betul, pagi tadi. untuk korban sendiri sesuai dengan petunjuk hasil Tribuners, dari berikut akan saksi. kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizal bersama Ketua Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Sukabumi, Oki Fazri Asidik. Selengkapnya. Aplikasi atau dicek sama Muhammad Rafli dikatakan apa itu orang lebih tadi bukan 6 kurang seperempat. Langsung dibawa pulang ini atas permintaan keluarga juga berarti? Ya betul, jadi jenazah korban kurang lebih 100 meter dari lokasi tempat kejadian musibah dalam kondisi meninggal dan jarak dari bibir pantai kurang lebih 1 meter.
secara keseluruhan jaksa sendiri masih utuh, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 19 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid pertama. Mereka adalah Marto, Syarifuddin, Dwi Kridayani, dan Yudi Arminto. Hal tersebut diketahui dalam sidang virtual yang diketuai oleh Hakim Sahyan Effendi SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang pada hari ini Senin 1 November 2021. Barusan saat ditemukan kondisi korban itu mengenakan pakaian atau tidak? Sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tripoku.com, ada Odi Arya Saputra yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Odi. Selamat sore dia. Ya, rekan Odi, bagaimana untuk perkembangan kasus Masjid Raya Sriwijaya ini? Baik Dea, jadi untuk hari ini Dea, langsung dibawa pulang Pengadilan Tinggi Negeri Palembang melakukan sidang tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus Masjid Sriwijaya Jilid pertama Dea, di mana Edi Hermanto CS ini keempat orangnya dituntut oleh jaksa penuntut umum masing-masing 19 tahun penjara maksud kami atas ulah mereka. Kepada 4 terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya atau bagaimana setelah mendengar adalah dari JPU tersebut Syarifuddin. Baik, jadi masing-masing kuasa hukum mengaku sangat terkejut dengan tuntutan yang dinilai mereka begitu tinggi karena mereka menilai masih banyak kasus yang lainnya terjadi dengan skala nasional dengan kerugian yang cukup besar. Tuntutan tidak sampai setinggi itu dia. Maka mereka berencana masih berpikir-pikir selanjutnya belum menerima dan akan melakukan langkah lanjutan atas tuntutan yang diterapkan. Selamat sore dia. Begitu dia. Ya, rekan Odi, bagaimana untuk perkembangan kasus Masjid Raya Sriwijaya ini? Baik Dea, jadi untuk hari ini Dea, Pengadilan Tinggi Negeri Palembang melakukan sidang tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus Masjid Sriwijaya Jilid pertama Dea, di mana Edi Hermanto CS ini keempat orangnya dituntut oleh jaksa penuntut umum masing-masing 19 tahun penjara maksud kami atas ulah mereka. Baik Dea. Oke, lalu apakah terdakwa menerima tuntutan hukum tersebut atau bagaimana setelah mendengar tuntutan dari JPU tersebut? Baik, jadi masing-masing kuasa hukum mengaku sangat terkejut dengan tuntutan yang dinilai mereka begitu tinggi karena mereka menilai masih banyak kasus yang lainnya terjadi dengan skala nasional dengan kerugian yang cukup besar. Tuntutan tidak sampai setinggi itu dia. Maka mereka berencana masih berpikir-pikir belum menerima dan akan melakukan langkah lanjutan atas tuntutan yang diterapkan kepada klien mereka. Begitu dia. Baik, Tribuners, terima kasih Mas Odi juga ini, dan kami akan tampilkan hasil wawancara rekan Odi bersama kuasa hukum terdakwa Syarifuddin. Ada Fauzi Helmi, berikut selengkapnya. Ya, terhadap tuntutan perkara ini utamanya terhadap terdakwa 2 dalam hal ini Pak Syarifuddin, kami akan tanggapi 1 minggu ke depan pada hari Jumat. Tuntutan ini tidak kami bayangkan sama sekali. Banyak perkara-perkara yang sifatnya kegiatan sosial, meresahkan masyarakat, lebih dari ini sifatnya nasional, pengaruhnya nasional bahkan internasional, tuntutannya tidak setinggi ini. Tapi pada klien kami terdakwa 2 tuntutannya melampaui akal yang kami bayangkan. Jadi kami semaksimal mungkin akan melakukan pembelaan, dan menurut catatan kami selama persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada alat bukti pendukung yang menyatakan benar dan meyakinkan bahwa terdakwa 2 bersalah dalam mega proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ini.
kami dari tim pembela akan mengemukakan pada saatnya nanti akan melakukan pembelaan sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan pertemuan kami dengan fakta sidang akan diungkapkan kembali. Mudah-mudahan hakim akan menilai yang objektif, menilai fakta sidang, bukan terpengaruh oleh opini masyarakat ataupun kira-kira. Jadi kami sebagai penasihat hukum terdakwa akan maksimal melakukan perkara ini dan yang sifatnya kegiatan ke Kalimantan Timur. meresahkan masyarakat hari pencarian, lebih dari ini sifatnya nasional, pengaruhnya nasional bahkan internasional, tuntutannya tidak saat ditemukan tapi pada klien kami terdakwa 2 tuntutannya melampaui akal yang kami bayangkan. Jadi kami semaksimal mungkin akan melakukan pembelaan dan menurut catatan kami selama persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada alat bukti pendukung yang menyatakan benar dan meyakinkan bahwa terdakwa 2 bersalah dalam mega proyek pembangunan Masjid Sriwijaya ini. Bagaimana kondisi kami kapal tersebut dari tim pembela akan mengemukakan pada saatnya nanti akan melakukan pembelaan sesuai dengan hukum acara, sesuai dengan pertemuan kami dengan fakta sidang akan kami ungkapkan kembali. Mudah-mudahan hakim akan menilai yang objektif, menilai fakta sidang, bukan terpengaruh oleh opini masyarakat ataupun kira-kira. Jadi kami sebagai penasihat hukum terdakwa 2 akan maksimal melakukan pembelaan ini dan karena beralih ke Kalimantan Timur. Setelah 3 hari pencarian, kapal motor Ar-Rahman berhasil ditemukan pada hari ini Senin 1 November 2021. Saat ditemukan oleh SAR gabungan, posisi KM Ar-Rahman ini telah ditarik oleh perahu nelayan setempat. 1 nahkoda bernama Jamal dan 2 anak buah kapal berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Berhasil ditemukan dan lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Zain yang siap dengan laporan lengkapnya. Halo Zain, 16 mil dari perairan Teluk Balikpapan atau bagaimana kondisi kapal tersebut saat ditemukan dan juga dari awak kapalnya? Setelah mereka ini berhasil ditemukan, jadi informasikan untuk yang menemukan dalam hal ini nelayan awak kapal, kemudian melaporkan kepada Basarnas Balikpapan dalam dilakukan penjemputan ataupun evakuasi. Kemudian setelah mereka dibawa, 1 dari anak buah kapal ini dinyatakan kekurangan kritis seperti itu. Kemudian harus dilarikan ke rumah sakit Polairut Balikpapan. Seperti itu. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Basarnas Balikpapan terkait kasus ini. Ada Melkianus Kota, berikut keterangan lengkapnya. Ditemukan dalam kondisi mengalami luka-luka tertentu seperti itu pada pukul 07.00. Lalu di mana tepatnya kapal komunikasi dengan berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi kemana mereka? Akan menyampaikan bahwa korban ini sudah baik untuk kapal sendiri ditemukan kurang lebih 16 mil dari perairan Teluk Balikpapan atau kurang lebihnya 36 km dari daratan Balikpapan. Kemudian setelah mereka ini berhasil ditemukan, bisa saat ditemukan seperti apa? Nelayan ditemukan kemudian melaporkan posisi Basarnas korban ini dalam keadaan siap. Posisi kapal juga dalam keadaan evakuasi. Kemudian setelah mereka dibawa, 1 dari anak buah kapal ini mati mesinnya, jadi tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa komunikasi. Dilarikan ke rumah sakit di perairan Balikpapan, masih di perairan lebih sekitar 19 nautical mile. Rekan jurnalis kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Basarnas Balikpapan terkait kasus ini. Ada Melkianus Kota, berikut keterangan lengkapnya. Baru ketemu hari ini hari ketiga ya, yaitu kegiatan operasi. Jadi untuk tadi kami keluar untuk kapal sendiri, informasi dari tempat komunikasi dengan pelapor bahan pokok. Iya, laporkan menyampaikan dari Banjarmasin tanggal 25 mau dibawa ke Tarakan. Sudah diketahui kejadian pada tanggal 28 minta koordinat dan kami menuju ke gali informasi betul bahwa korban ini ketika 3 hari kami lakukan temukan pada hari yang ketiga ban ditarik oleh berkat doa dari seluruh masyarakat sudah proses dukungan dari relawan. Saat ditemukan seperti apa? Kondisi saat ditemukan hari ini untuk si tim sendiri kedua dari Basarnas dalam keadaan siap, full air, udah kapal juga dalam keadaan dan dari relawan kurang lebih sekitar 24 orang terkendala mereka itu anggota tim yang
mesin dari nelayan tadi ada berapa orang? berarti mesin. Nah, mereka 3 orang. Jadi total semua 3 orang. Tidak dua tadi kami evakuasi dengan kapal di perairan Balikpapan. Yang satu orang kurang lebih sekitar 9 di kapalnya mereka karena posisi di Balikpapan. Ya. Itu berapa kilometer kalau di kilometer? Jembatan di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Jaya, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ditutup total. Jembatan ditutup akibat retak di beberapa bagian dan tiang penahan rawan ambruk. Keretakan disebabkan hantaman air sungai dengan volume besar pada Sabtu 30 Oktober malam lalu. Dari Banjarmasin tanggal 25, wartawan dari Tribun Timur, ada Arwin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arwin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Bisa Anda gambarkan berdasarkan pantauan Anda kondisi dari jembatan saat ini? Masyarakat dan dukungan dari relawan. Ya, tepat hari ini Senin 1 November 2021 hari ini merupakan hari ketiga penutupan dari jembatan yang jembatan utama yang dari relawan kurang lebih sekitar 24 orang Jaya, Kecamatan Telurwono, Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang nelayan tadi ada berapa orang? Juga merupakan mereka 3 orang. Jalur utama jadi total semua 3 orang. Trans Sulawesi yang 2 tadi kami evakuasi dalam jalan nasional. Dan hingga saat ini jembatan tersebut masih ditutup untuk kendaraan roda 4 jembatan dan di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan itu karena Jaya, Kota Palopo, Sulawesi Selatan kondisi jembatan total. yang jembatan dikhawatirkan akibat retak di beberapa bagian dan tiang penahan rawan ambruk. Kerusakan disebabkan hantaman air sungai dengan volume besar pada sejumlah titik dan juga malam lalu. Penahan atau selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur. Ada Arwin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Arwin. Oktober 2021 malam dan Tribuners. Begitu. Bisa Anda gambarkan berdasarkan pantauan Anda kondisi terkait tadi disebutkan bahwa jembatan ini sebenarnya adalah akses utama. Lalu bagaimana? Ya, apakah tepat ada hari ini Senin 1 alternatifnya? November 2021 merupakan hari ketiga ditutupnya jembatan ini. Jembatan yang ada 2 utama yang alternatif yang dapat dilalui oleh Kecamatan Telurwono, Kota Palopo, Sulawesi Selatan yang mana hingga hari ini juga merupakan jalur utama Satlantas Polres Palopo dan Dinas Perhubungan dalam jalan nasional. Dan hingga saat ini jembatan tersebut masih ditutup. Oke, lalu sampai kapan jembatan itu akan ditutup? Apakah juga akan dilakukan perbaikan atau bagaimana? Itu karena kondisi jembatan hingga hari ini belum ada dikhawatirkan konfirmasi kami karena terjadi beberapa kepada otoritas terkait ada beberapa retakan tindak lanjut dari jembatan ini sejumlah titik. Tadi siang saya juga penahan atau abu jembatan yang pihak balai terkikis akibat wilayah sungai pada Jeneberang 30 Pengan Oktober 2021 turun meninjau malam dan melakukan asesmen di sungai dan jembatan. Oke, terkait tadi disebutkan bahwa jembatan ini sebenarnya adalah akses utama. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Timur. Ada jalur alternatifnya selamat kembali bertugas. Ya, pasca ditutupnya jembatan kembali ini dengan kabar menarik lainnya. Ada 2 alternatif yang dapat dilalui oleh darat. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya depan memperlakukan jalur alternatif tersebut. Atau apapun begitu rekan Dea. Karena gitu, lalu kapan jembatan kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Ya, hingga hari ini belum ada tandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang dari siang saya juga gitu ya, tukang Korea saya baca itu Pak. Pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi besar itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Melakukan ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebelumombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu merupakan sangat sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Bapak semua mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak begitu kan ya, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas. Dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau gitu ya. Ya saya baca itu kan, pernah baca kan. kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke anak yang berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya biasa. gitu ya. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu banget Si anak ini juga menurut saya memang tidak bukan urusan ini kita bicara yang di luar kasus sebelum Ombo ya. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu bukan sangat sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak begitu kan ya, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas. Dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau gitu ya. Ya saya baca itu kan, pernah baca kan. kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke anak yang berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya Ini kita bicara yang di luar kasus sebelum Ombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang terjadi pada fase awal master stage atau tahap Bahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menyambangi Dok, saya ini menurut saya Hukum dan HAM atau memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. mereka. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal usai Gede Pasek Suwardika dipilih sebagai ketua umum PKN. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan pantauan Anda tadi bisa dijelaskan bagaimana Partai Kebangkitan Nusantara kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kan ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang itu mas. Ya dulunya tukang koran. Direktorat Jenderal Administrasi Anda masih menyaksikan live update, kita menuju ke informasi selanjutnya. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN menyambangi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham RI untuk mendaftarkan proses pembentukan partai mereka. Proses tersebut dilakukan melalui penyerahan berkas-berkas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham. Adapun hal tersebut dilakukan seusai Gede Pasek Suwardika dipilih sebagai Ketua Umum PKN. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribunnews ada Reza Deni yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Reza. Dan keluar selesai dari selamat sore penyerahan berkas. Iya, berdasarkan pantauan Anda tadi bisa dijelaskan bagaimana proses Partai Kebangkitan Nusantara ini menyerahkan proses pendaftaran ke Kemenkumham untuk pembentukan partainya. Dari Sri Mulyono bahwa baik dia terima kasih benar sekali bahwa hari ini sudah diserahkan ke November 2021 Partai Kebangkitan Nusantara. Memang masih ada satu berkas yang perlu diperbaiki, nantinya berkas akan diperbaiki dalam waktu kurang lebih 1 hari. Administrasi Hukum Umum, kemudian Hukum dan HAM untuk MRI menentukan legalisasi dari Jakarta Selatan. Adapun Kebangkitan Nusantara jadi
penyerahan berkas tidak ada sosok dari ketua umum, mantan sekretaris jenderal Partai Hanura dan hanya dipimpin oleh Jenderal Suwardi dipilih sebagai ketua umum Reza. PKN. Lalu bagaimana dengan tanggapan PKN sendiri soal sosok Anas Urbaningrum? Apakah akan bergabung dengan PKN nantinya? Dan wakil ketua umum baik benar sekali bahwa PKN ini kental dengan datang ke kantor Kemenkumham Anas Urbaningrum ya, karena memang waktu yang ada Gede Pasek juga dan ada Sri Mulyono yang sangat dari dengan Anas Urbaningrum media kita di dalam wawancara kami dengan lebih 15 sebagai Presiden dan juga salah satu dari keterangan yang didapatkan mengatakan bahwa kemungkinan Anas Urbaningrum bergabung ini masih sangat terbuka, yang sudah artinya menunggu ke pihak Anas Urbaningrum sendiri untuk bebas. Memang masih ada satu berkas yang perlu diperbaiki, nantinya akan diperbaiki dalam waktu kurang lebih 1 hari, masih akan dipertimbangkan PKN dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan legalisasi, karena memang posisi ketua umum sudah kita Nusantara ini mungkin akan ada posisi lagi untuk Anas Urbaningrum, namun ketua umum pernyataan resmi dari Sri Mulyono dan hanya dipimpin oleh Anas Urbaningrum memang dimintai pendapat terkait pembentukan partai. Lalu bagaimana dengan tanggapan PKN sendiri soal sosok Anas Urbaningrum? Apakah akan bergabung dengan PKN nantinya? PKN ini sendiri. Begitu Dea. Oke. Lalu terkait ini tadi juga Partai Demokrat sempat menyatakan menghormati berdirinya PKN ini dan juga sempat menyindir Muldoko DKK. Bagaimana respons PKN sendiri terkait hal ini? Anas Urbaningrum ini ya, tadi dalam wawancara memang sebelumnya ketika partai ini dibentuk sebagai yang diendorse dan juga oleh para wali Anas Urbaningrum dan Anas Urbaningrum sendiri merupakan kemungkinan Anas Urbaningrum Demokrat ini masih sangat terbuka. Artinya para tokoh-tokoh Demokrat itu menghormati Anas Urbaningrum sendiri untuk membentukkan partai baru ini ketimbang upaya dari Muldoko dan kawan-kawan yang berusaha soal istilahnya membegal atau mungkin masih akan dipertimbangkan partai Demokrat dalam waktu beberapa mungkin secara hari atau beberapa bulan ke depan hukum gitu. Karena memang posisi ketua umum Sri Mulyono sendiri memang menerima apapun, akan ada posisi lagi untuk Anas Urbaningrum, namun apapun pernyataan apapun Sri Mulyono dari tokoh Anas Urbaningrum di luar partai Bangkitan Nusantara memang dimintai dipandangnya dengan cara yang positif. Bangkitan Nusantara ini tidak akan spesifik berusaha menyatakan apakah dalam Anas akan diberikan posisi partai PKN Demokrat sendiri itu dia. Oke. Lalu terkait ini tadi juga Partai Demokrat sempat menyatakan menghormati berdirinya PKN ini dan juga sempat menyindir Muldoko DKK. Bagaimana respons PKN sendiri terkait hal ini? Tribuners rekan Reza tadi juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari ketika partai ini dibentuk Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara ada Sri Mulyono. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Mantan Ketua Umum Demokrat menyarankan supaya administrasi orang-orang atau para tokoh-tokoh Demokrat pun pertama adalah membereskan administrasi ketimbang upaya dari Muldoko dan kawan-kawan yang berusaha untuk istilahnya membegal atau menjegal untuk posisi mungkin nanti Pak Anas setelah bebas itu kira-kira posisi apa tuh? Dari luar hukum gitu. Sri Mulyono sendiri memang menerima apapun, mengatakan secara normatif saja bahwa apapun nanti ya terserah Mas Anas dari tokoh-tokoh di luar kita sini ikut beliau saja akan dipandangnya dengan cara yang positif dan tidak akan intinya berusaha untuk ikut ada di beliau ya Pak, untuk gimana partai Demokrat sendiri. Sri Mulyono tadi juga mengapresiasi bagaimana tokoh-tokoh Demokrat juga menghormati pembentukan partai ini. Kira-kira begitu deh ya. Baik, Tribuners rekan Reza tadi juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara ada Sri Mulyono. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Punya analisa ya, menyarankan supaya administrasi harus dibereskan. Apapun kritik, langkah pertama adalah teman-teman membereskan administrasi. Pun setelah administrasi beres, baru kita berpikir langkah-langkah lain. Dan itu untuk teman-teman posisi kita mungkin nanti Pak Anas setelah bebas itu kita beralih ke Jawa Timur. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Universitas Wira Raja Sumeneb menggelar demonstrasi membawa sejumlah poster mereka menyerbu depan kantor Bupati Sumeneb pada hari ini Senin 1 November 2021. Pantauan Tribun Madura.com di depan kantor Bupati dipasangi pagar kawat berduri sepanjang 300 meter dan di belakangnya dijaga ketat dari pihak kepolisian.
kemudian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ali Hafiz Syabana, jurnalis Tribun Madura yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ali. Iya. Iya, Ali, apa sebenarnya tujuan dari para aktivis PMII ini melakukan aksi demo tersebut? Ya, saya kira setiap orang punya pendapat. Aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb pada pagi menjelang siang tadi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Sumeneb untuk menuntut 4 hal yang menjadi tuntutan kepada Bupati Sumeneb, yakni Ahmad Fauzi. Islam Indonesia atau PMII tuntutan itu diantaranya memprotes soal angka kemiskinan di Kabupaten Sumeneb dan juga banjir yang belum menemukan solusi di Kabupaten Sumeneb, dan selanjutnya kemiskinan atau pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat di Kabupaten Sumeneb dan juga penegakan hukum. Disampaikan oleh rekan Ali Hafiz yang menjadi tuntutan jurnalis Tribun Madura yang kini sudah tersambung pergerakan mahasiswa kami. Islam Indonesia dari Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb Madura. Iya, Ali, apa sebenarnya tujuan dari para pantauan Anda tadi saat demonstrasi ini melakukan aksi demo tersebut saat itu? Apakah sempat terjadi kericuhan atau bagaimana? Aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati Sumeneb ini pada saat itu menjelang siang tadi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Sumeneb untuk menuntut 4 berduri sepanjang 300 meter menjadi tuntutan sekitar 3 jam lebih. Teman-teman aktivis ini belum ditemui secara langsung. 4 tuntutan itu diantaranya juga dari Wakil Bupati Sumeneb ini soal angka kemiskinan di Kabupaten Sumeneb dan juga banjir yang belum menemukan solusi di Kabupaten Sumeneb. Selain itu juga selanjutnya karena kemiskinan atau pengangguran yang semakin tahun oleh Bupati Sumeneb ini meningkat di Kabupaten Sumeneb dan juga penegakan hukum. Teatrikalisasi, membaca puisi dan juga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia lingkaran dari Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb Madura, kantor Bupati Sumeneb ini. Oke, sementara berdasarkan pantauan Anda jalan lalu lintas di depan kantor Bupati Sumeneb ini apakah sempat terjadi kericuhan atau oleh pihak kepolisian, ditutup dan juga diblok oleh yang teman-teman mahasiswa. Demonstrasi pun sempat terganggu. Bupati Sumeneb ini kan berdekatan dengan pihak rumah sakit ketat oleh pihak kepolisian dari pasien yang mau masuk ini sempat terganggu dibuat masuk melewati jalan sepanjang 300 meter. Sampai sekitar 3 jam lebih, teman-teman aktivis ini belum ditemui secara langsung oleh Bupati Sumeneb, baik juga dari Wakil Bupati Sumeneb. Ini belum ditemui sampai akhirnya membubarkan diri sekitar kurang lebih 3 jam. Selain itu juga karena kekecewaan tidak ditemui pada hari ini oleh Bupati Sumeneb ini, mereka melakukan sayangnya sempat terjadi rebutan formulir teatrikalisasi, membaca puisi dan juga membakar ban dengan membentuk lingkaran di tengah jalan Dr. Cipto di depan kantor Bupati Sumeneb ini. Kalimantan Utara ini. Sementara informasinya akan jalan lalu lintas di depan kantor Bupati Sumeneb ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian, ditutup dan juga diblok oleh teman-teman mahasiswa. Walaupun sempat terganggu, kan berdekatan dengan pihak rumah sakit daerah, ada beberapa pasien yang mau masuk ini sempat terganggu untuk masuk ke melewati jalan di jalan tersebut. Selamat sore Tribuners, hari ini Senin 1 terima kasih rekan jurnalis Tribun Madura Ali Hafiz Syabana untuk informasi Anda dari Sumeneb. Selamat kembali bertugas. Dipimpin Satuan Seksi Bidang Kita beralih ke kabar berikutnya. Polres Bulungan membuka gerai vaksinasi presisi untuk warga kantor Kepala Desa Gunung Putih di Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan pada hari ini Senin 1 November 2021. Sayangnya sempat terjadi rebutan formulir kartu COVID-19 saat dibuka pada pagi tadi. Peserta vaksinasi mengeluhkan prosedur pembagian formulir kartu COVID-19 tidak terarah seperti di Polda Kalimantan Utara ini. Detail informasinya akan
akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Ada Georgie Santana Silalahi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Georgie. Yaitu terdiri dari 2 petugas vaksinator. Selamat sore. 2 petugas screening observasi. Georgie, bisa Anda informasikan lebih detailnya kegiatan vaksinasi kali ini dan juga berapa jumlah? Apakah sempat terjadi penumpukan peserta vaksinasi ini? Mengingat tadi juga informasinya memang sempat terjadi maksud kami rebutan kartu vaksinasi ini. November 2021 kegiatan. Dia benar tadi nasional. Pagi sempat terjadi hajung gerai peserta ikut vaksin dipimpin Satuan Seksi Bidang terjadi rebutan formulir kartu vaksin COVID. Melayani masyarakat yang ini disebabkan minimnya tindak kepala desa Gunung dari para panitia di jalan terjadi Ponorogo, kerumunan dan Kecamatan Tanjung Palas karena tidak dapat berkursi bahkan ukuran antigen untuk tadi vaksin sehingga pada saat pemberian formulir jenis Sinovac capai 120 COVID-19 dosis 1 dan 2 menjadi dan jenis berebutan dan juga banyak 60 vial itu berlangsung bagi yang belum dapat dosis 1 2 jam itu mencapai ratusan orang terjadi rebutan antar warga menghampiri personel oleh seksi bidang kedokteran dan disampaikan Ekidokes yaitu warga desa Bandar Baru yang 5 petugas sejak pukul 7.30 itu terdiri dari 2 petugas vaksin dosis 2 petugas screening observasi prosedur pembagian puskesmas Tanjung formulir kartu COVID-19 tidak terarah seperti di apakah sempat terjadi penumpukan peserta vaksinasi ini? Mengingat tadi juga informasinya memang sempat terjadi maksud kami rebutan kartu vaksinasi kemarin ini. Yaitu memberikan benar formulir kartu pagi sempat terjadi penumpukan peserta masing-masing vaksin dan yang sudah tersedia di rebutan formulir dari Karpada harus sambil rebutan. Hal ini disebabkan minimnya meja para petugas dari para panitia juga ada Ibu Sumiati warga Gunan dan RT 10 karena tidak dapat kursi bahkan nomor antrian seharusnya bisa lebih hingga pada saat pembagian formulir dan kurangnya kursi itu pasien vaksin COVID-19 menyebutkan itu ada antrian sampai berebutan dan juga panitia itu berlangsung khusus hingga sekitar jaga protokol kesehatan 2 jam dan tambah kursi buat pasien. Terjadi rebutan antar warga menghampiri pihak panitia tidak ada melakukan tindakan lebih lanjut seperti disampaikan Eko. Oke, Georgie, terkait hal ini, kegiatan vaksinasi ini, apakah ada statement khusus dari pihak kepolisian yang mengadakan khususnya? Dosis 2 AstraZeneca mengeluhkan bahwa benar dia prosedur pembagian ada formulir kartu COVID-19 tidak Siregar tadi menyampaikan akan terus berupaya menyampaikan bahwa seharusnya pembagian formulir kartu vaksin akibat terjadinya kerumunan antrean seperti di Polda Kaltara kemarin yaitu memberikan di dalam halaman kantor Balai Desa kartu vaksin 19 itu akan berupaya kegiatan vaksinasi yang sudah tersedia ini dan terdaftar bisa kembali berangsur kembali. Mengingat kondisi memang para petugas vaksin di lokasi sangat terbatas juga ada Ibu Sumiati dan bisa lebih dari RT 10 2 jam atau sampai mengungkapkan kegiatan jam 2 siang maksud saya yang ditentukan yaitu berkegiatan langsung dan kurangnya kursi. Ingat juga antusias masyarakat yang belum vaksin ternyata menyebutkan adanya antrian yang dapat saya sampaikan harusnya panitia beri perhatian khusus untuk tekankan. Terima kasih rekan Georgie Santana untuk informasi Anda langsung dari Bulungan. Selamat kembali bertugas. Dari pihak panitia tidak ada melakukan tindakan lebih lanjut. Ke Malang, Jawa Timur, Tribuners. Oke, Georgie, terkait hal ini kegiatan vaksinasi ini, apakah ada statement khusus dari pihak kepolisian yang mengadakan untuk membangun sebuah arena skateboard uang sebanyak kurang lebih 5 miliar rupiah ia kucurkan untuk mewujudkan pembangunan arena yang ia namai Apocalypse Skate Park. Heru membangun Apocalypse Skate Park ini di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Surya Malang. Ada Erwin Wicaksana yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Erwin. Bisa kembali Baik, Erwin, terkait dengan ini, kenapa ayah satu ini sangat rela menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk membangun skatepark ini? Jam 2 siang maksud saya yang ditentukan yaitu berkegiatan langsung. Heru Tri juga antusias masyarakat yang belum vaksin ternyata sangat banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio di bidang skateboard. Terima kasih rekan Georgie Santana untuk informasi Anda langsung dari Bulungan. Selamat kembali bertugas. Banyak berbagai kegiatan yang kita menuju ke Malang, Jawa Timur, Tribuners. Demi mendukung hobi sang anak, Heru Tri Cahyono rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membangun
sebuah arena skateboard. Uang sebanyak kurang lebih 5 miliar rupiah ia kucurkan untuk mewujudkan pembangunan arena yang ia namai Apocalypse Skate Park. Heru membangun Apocalypse Skate Park ini di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Surya Malang. Ada Erwin Wicaksono yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Erwin. Bulan Agustus. Halo rekan Deatu. Baik, Erwin terkait dengan ini, kenapa ayah satu ini sangat rela menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk membangun skatepark ini? Ada harus tapi di luar biaya-biaya lain seperti Heru Tri Cahyono tempat penginapan di antusias ya untuk membangun sekitar skatepark biaya-biaya lain yang dukung hobi saya sampaikan di bidang begitu kan ya skateboard olahraga skateboard. Mampu membangun wahana permainan ini olahraga skateboard ini hingga miliaran rupiah tadi. Bagaimana sebenarnya latar belakang dari seorang Heru Tri Cahyono ini? Tidak bisa. Ya, Heru Tri Cahyono sendiri olahraga skateboard seperti biasanya sehingga hobi yang arsitektur sebenarnya dia salurkan bekerja di sebuah perusahaan. Alhasil Heru ini akhirnya memilih untuk membangunkan perusahaan tersebut merupakan core bisnis yang dimiliki oleh Heru agar bisa leluasa sehingga bermain dan dia bisa membangun skatepark. Jadi pembangunan Apocalypse itu skatepark ini dimulai sejak lalu orientasi dari skatepark yang dibangun Heru ini sendiri bagaimana? Baru selesai sekitar bulan kendati meski dia menolak biaya pembangunannya sebagai komersil di Heru sendiri memakan biaya, namun Heru sendiri buktinya tidak menutup peluang juga. Ada harus tapi di luar biaya lain seperti pendanaan berbagai acara-acara penginapan diri untuk melakukan event sekitar skatepark dan biaya-biaya lain yang tarif sendiri ketika begitu kan para komunitas. Mampu membangun wahana permainan ini olahraga skateboard ini hingga miliaran rupiah tadi. Bagaimana sebenarnya latar belakang dari seorang Heru Tri Cahyono ini? Dapat ya Heru Tri Cahyono sendiri secara luas ya sosok tempat skateparknya hanya dengan seperti arsitektur ya tarif 20.000 itu bisa sebuah perusahaan main skateboard sepuasnya dengan di bidang pembangunan gratis minuman seperti itu. Perusahaan tersebut namun dia tetap core bisnis yang dimiliki oleh Heru membangun skatepark ini untuk sehingga kepentingan komersial. Hasil dia bisa pengembangan bakat dari anaknya biaya yang begitu lebih penting daripada membangun lalu orientasi dari skatepark yang dibangun Heru ini sendiri bagaimana? Baik, Tribuners tadi rekan Erwin juga sudah sempat mewawancarai Heru Tri Cahyono, owner dari Apocalypse Skate Park. Berikut selengkapnya. Di bidang skateboard. Setengah tahun terakhir sebelum pandemi itu saya lagi, pokoknya segala sesuatunya skate gitu lah. Terus pandemi ditutup, udah mulai bingung gitu lah. Ya, terus akhirnya mumpung punya aset anak gitu, ya sudah kita buatin yang sederhana dulu awalnya begitu. Awalnya dulu kita rencanakan ini cuma 600 meter persegi aja, tapi begitu animo skate ya di luar dugaan saya, ternyata komunitas skate pun juga memviralkan ini, akhirnya mereka pada datang ke sini pada saat masa pembangunan itu. Terus akhirnya saya sama Moson sepakat untuk memperluas area permainan dan jadilah seperti ini. Membangun skatepark kepentingan komersial karena ini saya mulai pembangunan itu di awal Januari 2021 ini ya, di arena skateboard 2021, terus selesainya ya awal bulan Agustus, pertengahan bulan Agustus itu selesai. Tapi kalau untuk pembangunan 5 tahun terakhir arena pada tempatnya saya lakukan 2,5 buat pokoknya segala sesuatu sedikit gitu ya, akan terus balik itu banyak kendala lah, udah mulai bingung gitu ya. Terus akhirnya punya aset tangan gitu ya, sudah kita buatin yang sederhana dulu awalnya begitu. Awalnya ya kita rencanakan ini cuma 6, jadi kita yang membangun itu Motion begitu. Motion itu memang vendor yang skate, makanya di luar dugaan saya ternyata komunitas skate itu memviralkan ini, akhirnya mereka mendatang ke sini ya, pada saat masa pembangunan itu ya memang rezeki yang sama Motion terbaik saya kalau urusan buat permainan desain skatepark dan jadilah konstruksinya dia yang terbaik. Itu pun saya juga mendapat informasi dari banyak
Sini saya mulai pembangunan itu di awal lainnya selesai jeda berikut tetaplah di Live Update. Apa kabar Bang Arif ini strateginya? Terus selesainya Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, tapi kalau untuk pembangunan Aku nggak ngerasain arena penangkapan skateparknya ataupun direbutkan apa. yang lama dulu bikin kriteria. Jadi kita mengenal disebut stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang jadi kita yang membangun itu fungsional. oh gitu ya, Ya, saya tahu betul kan, pengalaman itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu bukan sangat sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Bapak semua mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas ya, dulunya tukang Kita menuju Oh gitu ya, tukang ya saya baca ya, betul kan, pernah baca ya. Paralimpiade Nasional atau bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Saharudin Ya, kalau kepada para ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu kan. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu bukan sangat sulit. Halo rekan Aldi. Dok, saya ini menurut saya halo rekan dia memang dan tidak juga mudah, bukan urusan tanah diambil. Ketua tim monitoring dan evaluasi. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa 6 hari Syawal selama sepekan itu Dea dan juga Tribuners dalam sambutannya dia menyampaikan apresiasi dan semangat kepada para atlet catur kalau yang saya akan berlaga sendiri dalam di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, pada tanggal 2 hingga 15 November Kembali di Live Update, kita menuju informasi berikutnya dari Papua. Apa pesan dari Ketua Tim Monef Paralimpiade Nasional meninjau kesiapan tim CES MPCI Papua Ketua Tim Monef MPCI Papua Saharudin. Ya baik dia dan juga Tribuners, memang berdasarkan hasil wawancara saya bersama Ketua Tim Monef MPCI Papua Saharudin Ita dalam peninjauannya memastikan kesiapan tim CES tim catur MPCI Papua di Hotel Said Entrop ini, dirinya memastikan tim CES MPCI Papua ini siap bertanding dalam gelaran Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Selain itu, Dea dan juga Tribuners dalam kesempatan tersebut ia berpesan halo rekan Dea dan juga Tribuners agar memfokuskan diri dan memperhatikan kondisi mental. Ketua tim monitoring olahraga catur ini merupakan olahraga yang membutuhkan dalam tinjauannya menuju gelaran CES NPCI yang digelar di Hotel Said Entrop Distrik Jayapura Selatan. Beberapa waktu lalu dirinya menyambut dengan baik gelaran home turnamen selama sepekan itu. Iya Dea dan juga Tribuners memang dalam sesi wawancaranya pada menyampaikan apresiasi dan semangat kepada para Papua Saharudin Ita menanggapi yang akan berlaga dalam turnamen NPCI Paralimpiade Nasional ke-16 di Provinsi Papua pada tanggal 2 hingga 15 November 2021 pra pertandingan sebelum nantinya tim CES NPCI Papua ini bertanding dalam ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Ia juga menyatakan doa dan dukungannya bagi tim NPCI Papua agar dapat meraih medali begitu. Ya baik dia dan juga Tribuners memang berdasarkan hasil wawancara saya bersama Ketua Tim Monef NPCI Papua Saharudin Ita dalam peninjauannya memastikan ya baik dia memang dapat saya informasikan dalam gelaran Peparnas ke-16 yang akan dimulai dirinya memastikan hari CES NPCI Papua ini siap bertanding dalam gelaran Peparnas ke-16 di Provinsi Papua ini. Selain itu dia dan juga Tribuners dalam kesempatan tersebut dengan berpesan kepada para atlet catur berlainan Papua agar memfokuskan diri dan memperhatikan dengan target 12 medali emas. Menurutnya olahraga Ketua Tim Monef NPCI Papua Saharudin Ita ini meyakini tim catur tunanetra Papua
dapat memenuhi target tersebut yang telah ditetapkan tentunya, karena ia telah melihat kesiapan tim yang menurutnya sangat siap dan baik begitu. Iya Dea dan juga Tribuners, memang dalam sesi wawancara kepada awak media, Ketua Tim Monef NPCI Papua Saharudin Ita menanggapi gelaran home turnamen NPCI Papua ini dengan respon yang positif. Menurutnya gelaran home turnamen tersebut ini dapat memberikan bekal pada pra pertandingan sebelum nantinya tim CES NPCI Papua ini bertanding dalam ajang Peparnas ke-16 di Provinsi Papua. Ia juga menyatakan doa dan dukungannya bagi tim NPCI Papua agar dapat meraih medali begitu dengan memenuhi target medali yang telah ditetapkan tentunya. Oke, berapa target medali dari tim CES NPCI Papua ini, Aldi? Ya baik Dea, memang dapat saya informasikan dalam gelaran Peparnas ke-16 yang akan dimulai besok hari tanggal 2 hingga 15 November 2021, tim CES NPCI Papua ini menargetkan sebanyak 12 medali emas dengan menerjunkan sebanyak 25 atlet di berbagai nomor pertandingan catur blind Papua. Dengan target 12 medali emas tersebut, Ketua Tim Monef NPCI Papua Saharudin Ita ini meyakini tim catur tunanetra Papua dapat memenuhi target tersebut yang telah ditetapkan tentunya, karena ia telah melihat kesiapan tim yang menurutnya sangat siap dan baik begitu selama pelatihan ini begitu Dea. Baik, Tribuners dan rekan Aldi, kami akan tampilkan hasil wawancara wawancara rekan Aldi tadi bersama Ketua Tim Monef NPCI Papua Saharudin Ita. Berikut selengkapnya. Ada kemungkinan sama seperti biasa. Jadi pemegang juga nanti kerja seperti itu. Dan persiapan yang dilakukan ini adalah kita di NPCI memang dibiasakan NPCI. Bukan NPCI saja, NPCI jadi menjelang ini harus dicatur biasakan tulisan-tulisan kebiasaan harus ada dalam tulisan. Jadi tidak seperti cabur-cabur yang lain bisa diantrai satu hari kalau saya hari besok dapur. Kalau catur mestinya sekarang itu harus dibiasakan, apalagi dengan olahraga yang ini dia harus tahu persis syaratnya, harus paham siapa apa yang diluncurkan orang, apa yang saya harus lancurkan. Nah, itu berbeda. Pemerintah Provinsi Maluku melepaskan 33 atlet untuk bertanding pada Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 2021 di Papua pada Jumat 5 November 2021 mendatang. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Maluku Sadli Le menyampaikan para atlet penyandang disabilitas ini merupakan patriot olahraga yang siap mengharumkan nama tanah Majaraja di kancah nasional. Pemerintah Provinsi Maluku dan kemudian Tribuners selengkapnya terkait hal ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, ada Ajeng Hatalea yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Ajeng. Apa ini nama lengkap jabatan? Halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, Ajeng bisa Anda informasikan atlet terkait atlet Maluku yang dikirimkan untuk berlaga pada Peparnas ke-16 di Papua mendatang. Siapa? Baik Dea dan Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Maluku melepaskan 33 atlet untuk bertanding pada Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-16 2021 di Papua pada Jumat 5 November 2021 mendatang. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh untuk tahun 2021 ini diikuti oleh sebanyak 1.985 menyampaikan atlet dari atlet penyandang disabilitas ini merupakan dalam ajang olahraga yang Provinsi siap Maluku sendiri Tribuners mengantarkan atau mengirimkan setidaknya 33 atlet untuk berlaga pada 6 cabang olahraga terkait hal ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, ada Ajeng cabang olahraga yang nantinya dilombakan di antaranya tenis meja, bulu tangkis, renang, atletik, catur, dan menembak. Halo rekan Provinsi Maluku Murad Ismail dalam sambutannya dibacakan oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Le mengatakan para atlet yang dikirimkan pada ajang ini merupakan patriot yang nantinya mengibarkan bendera Maluku dan Tribuners perlu kami sampaikan bahwa nama provinsi Raja-Raja ini di Peparnas 2021 ini merupakan ajang kepada para atlet yang setara tidak berkecil hati dengan keterbatasan fisik yang ada, namun atlet disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia selama ajang ini berlangsung.
untuk tahun 2021 ini diikuti oleh sebanyak 1.985 target medali emas yang 34 provinsi di Indonesia dalam ajang tersebut. Provinsi Maluku sendiri Tribuners mengantarkan atau mengirimkan setidaknya 33 atlet acara untuk berlaga pada 6 cabang nasional paralimpia di Komite 2 hingga 13 yang berpusat di cabang olahraga yang nantinya dilombakan di antaranya tenis meja, 1 November 2021 tadi pagi. Ketua Provinsi Maluku Adius Asta dalam sambutannya dibacakan oleh medali emas yang akan diraih oleh dia dan juga para atlet yang dikirimkan pada ajang. Namun lagi-lagi ada salah satu yang nantinya mengibarkan oleh daerah Maluku atau dalam acara tadi mengharumkan nama provinsi raja-raja ini terdapat 4 atlet nantinya. Yang untuk itu dia meminta kepada para atlet untuk tidak berkecil hati dengan keterbatasan fisik yang ada, namun tetap fokus dan terus menjaga nomor saja selama ajang ini berlangsung di tanah Papua untuk memperoleh medali sebanyak mungkin di ajang ini. Jadi dia menargetkan medali emas yang akan didapatkan pada Peparnas 2021 oleh National Paralympic Committee dari Maluku. Lalu bagaimana dengan bonus yang akan diberikan pemerintah Provinsi Maluku pada acara pengukuhan pelepasan kontingen National Paralympic Komite atau NPC Maluku yang berpusat pada gedung Wisma Atlet Karangpanjang Sirimau Kota Ambon yang nanti berlaga di 1 November 2021 tadi pagi. Ketua NPC Astan menyampaikan atau meminta kepada Provinsi Maluku menargetkan tetap menerapkan asas keadilan yang akan diraih oleh para atlet dan juga rekan-rekan para atlet Peparnas dengan atlet PON. Namun lagi-lagi ada salah satu pembagian bonus dan juga Adios pencara tadi para atlet di kancah nasional maupun internasional ini terdapat 4 hal ini kemudian mendapat yang masuk dalam atlet dari PLH Sekretaris keempat daerah ini hanya di Maluku Pusat Lile. Dia merespon apa yang disampaikan oleh satu nomor saja. Untuk itu ini akan mempersempit provinsi Maluku memperoleh medali menegaskan mungkin di ajang ini. Jadi dia menargetkan adil dalam hal medali emas yang akan didapatkan pada Peparnas berprestasi di ajang Peparnas 2021. Lalu bagaimana jika dengan berkaca dari para peraih emas bagi atlet yang nantinya berprestasi di Peparnas ke-16 di Papua? Baik, Dea dan Tribuners ini menarikkan pada acara pengukuhan dari peraih medali emas nanti berlaga di Peparnas 2021 ini. Ketua NPC diterima oleh peraih medali menyampaikan atau meminta kepada Provinsi Maluku untuk tetap menerapkan asas keadilan dari pelaksana harian para Sekretaris atlet Daerah dengan Maluku para atlet Peparnas dengan atlet PON misalnya dalam hal pembagian bonus dan juga penentuan kapasitas para atlet di kancah nasional maupun internasional. Hal ini kemudian mendapat respon positif dari PLH Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadile. Dia merespon apa yang disampaikan oleh Astadion ini bahwa Provinsi Maluku menegaskan tetap akan memperlakukan adil dalam hal pembagian bonus bagi para atlet berprestasi di ajang Peparnas 2021. Jika berkaca dari para peraih emas di PON 2021 kemarin, tes ketahanan fisik menjelang kompetisi Liga 3 2021 zona Jawa Timur. Tes ketahanan fisik ini merupakan serangkaian program yang dijalankan oleh Toniho. Tes ini diadakan untuk melihat sejauh mana potensi anak asuhnya sebelum mengikuti kompetisi Liga 3. Informasi lengkapnya akan disampaikan berikut akan kami tampilkan keterangan dari pelaksana harian Sekretaris Daerah bersama kami yang rekan Farid berhasil didapatkan oleh rekan Ajeng selengkapnya. Farid, bisa Anda informasikan, mungkin juga dibocorkan ini ya, persiapan terakhir dari Persedikap Kediri sebelum mengikuti kompetisi Liga 3 zona Jawa Timur. Ya, kami tegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melakukan tindakan diskriminasi terhadap para atlet yang berprestasi, baik disabilitas yang akan mengikuti Peparnas 16 maupun dengan penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi. Kita perlakukan sama. Salah satu pelatih yang terkenal di Liga 1 terakhir beliau melatih dari Jayapura dan kalau dari AFC Pro.
Pelatih Persidikap Tony Ho menggelar tes ketahanan fisik menjelang kompetisi Liga 3 2021 zona Jawa Timur. Tes ketahanan fisik ini merupakan serangkaian program yang dijalankan oleh Tony Ho. Tes ini diadakan untuk melihat sejauh mana potensi anak asuhnya sebelum mengikuti kompetisi Liga 3. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Farid Mukarom, wartawan dari surya.co.id yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Farid. Bagaimana ya rekan dia sebelum mengikuti kompetisi? Farid, bisa Anda informasikan, mungkin juga dibocorkan ini ya persiapan terakhir dari Persidikap Kediri sebelum mengikuti kompetisi Liga 3 zona Jawa Timur. Terima kasih. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Kediri. Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, kapan Persidikap sendiri akan melakukan kick off dalam kompetisi Liga 3 ini? Seperti yang diketahui bahwa saat ini dilatih oleh pelatih Tony Ho zona Jawa Timur, pelatih mulai pertama merupakan salah satu pelatih yang tapi untuk Persidikap sendiri terakhir beliau main di tanggal 9 November melawan Persem Mojokerto Paripro di Stadion Tony Ho, merupakan mungkin satu-satunya pelatih yang sendiri juga ditunjuk sebagai salah satu venue penyelenggara kemudian untuk tuan rumah dari terkait persiapan sendiri bahwa kompetisi Liga 3. Kemudian pada pertandingan pertama Persidikap akan melakukan tanggal 9 November, kemudian pertandingan kedua Persidikap akan menghadapi Perseka Metro FC pemain pada tanggal 12 November. Tes selanjutnya kita akan menghadapi PSID Jombang manajemen terkait di pot terakhir bagaimana persiapan akan menghadapi PSBI Blitar. Jadi antara pada tanggal 18 November sudah tahu gambaran mengenai nanti. Oke Farid, apakah akan diadakan laga uji coba sebelum mengikuti kompetisi Liga 3 2021 ini oleh Persidikap? Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, kapan Persidikap sendiri akan melakukan kick off dalam kompetisi Liga 3 ini? Coach Tony ingin kalian ketahui bahwa kick off ini sudah untuk memantapkan formasi dan pola permainan anak pada tanggal 3 November besok. Nah, tapi untuk Persidikap sendiri baru bocoran siapa main pada tanggal 9 November melawan Persem Mojokerto Paripro di stadion menyerahkan kepada manajemen. Tapi yang jelas sendiri ingin mainnya melawan venue penyelenggara ya tuan rumah dari di grup A ini. Baik, Tribuners rekan Farid tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Tony Ho selaku pelatih dari Persidikap dan juga Dimas Andika selaku media officer Persidikap mengenai jadwal kompetisi Liga 3 2021. Berikut selengkapnya. Menghadapi PSID Jombang tanggal 15 hari ini adalah tes terakhir untuk melengkapi tes yang Blitar. Jadi supaya kita ketahui bahwa kemampuan daripada pemain-pemain ini. Oke Farid, apakah akan diadakan laga uji coba sebelum mengikuti kompetisi Liga 3 2021 ini oleh Persidikap? Datanya saya tanyakan kepada Tony Ho mengenai apa itu laga uji coba menjelang ini. Tony ingin ada satu saya tidak mungkin untuk memantapkan formasi dan pola permainan anaknya menjelang kalau untuk kondisi pemain sendiri Coach, dari tes ini apakah rata-rata secara umum ya rata-rata bagus atau tidak? Jadi begini, kalau kita mau berbicara tapi yang jelas ini mungkin ingin mainnya melawan kerja 1 bulan lebih saya di sini. Tidak ada yang sebenarnya. Tribuners rekan Farid tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Tony Ho selaku pelatih dari Persidikap dan juga Dimas Andika selaku media officer Persidikap mengenai jadwal kompetisi Liga 3 2021. Berikut selengkapnya. Hari ini adalah tes terakhir ya, untuk melengkapi tes-tes yang lalu. Jadi supaya kita ketahui bahwa kemudian kemampuan daripada pemain-pemain ini mengajarkan kepada mereka dari mana yang mereka hadapi sebelum bagi sampai di mana. Contoh, nanti saya punya datanya, saya akan lengkapi kemudian saya ceritakan di sini. Laporan yang dibutuhkan ini bahwa nah, bagaimana saya bisa mencukupi saya tidak mungkin kali ini nambah, saya tidak mungkin kurang karena saya 2 liter cara saya data. Saya dijelaskan terkait kalau untuk kondisi pemain sendiri Coach, dari tes ini apakah rata-rata secara umum ya rata-rata mulai tanggal berapa? Jadi begini, kalau kita mau berbicara secara fair dan jujur, tanggal 6 Mas ya. Dengan kerja 1 bulan pertama saya di sini. Cuma Persidikap main itu di tanggal tidak ada yang sebenarnya signifikan main di tanggal 9 itu lawan kerjain juga Persem terus
pertandingan apa yang bisa tanggal 12 itu lawan Perseka Metro FC, tanding lagi tanggal 15 itu lawan PSID Jombang, dan terakhir babak penyisian tanggal 18 itu lawan PSD Blitar. Itu sistemnya grup ya? Iya, untuk grup. Jadi satu grup ini isinya mengajarkan kepada mereka 5 tim: Persika, PSDI, PSID, Persem, dan juga Perseka Metro FC. Itu nanti kalau yang pertandingan pertama mainnya jam berapa, Mas? Jadi di babak penyisian ini kita bisa main siang dan sore. Tadi siang itu kick off jam 15.15, terus sore itu jam 5 dari 1 liter ini bisa. Tapi untuk pengaturan jadwal ketika pertandingan pertama jam berapa, pertandingan kedua jam berapa, sudah dari 3 Persika akan kick off mulai tanggal berapa? Sudah mengirimkan jadwal untuk grup A sih, kita kick off di Brawijaya itu mulai kita publikasi tanggal 6 Mas ya, mulai tanggal 6 November. Artinya untuk pertandingan besok mainnya jam 1 siang. Yang pertama Persedikap untuk kick off pertama tanggal 9 itu jam 13.15. Pertandingan kedua jam berapa? Pertandingan kedua nanti jam sama 13.15. Pertandingan ketiganya Persedikap nanti tanggal 15 lawan PSID Jombang, yang tanggal 8 terakhir lawan PSBI tanggal 8 itu jam 15.15. Artinya tidak ada dipastikan nggak ada main malam, sistemnya grup ya? Untuk penyisian kita main siang dari tadi satu grupnya isinya 5 tim Persedikap. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini di Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah dari sejak minggu yang lalu itu Asprof sudah mengirimkan jadwal ke kita, dan itu sudah mulai kita publikasikan mulai minggu ini. Ya, artinya untuk pertandingan besok mainnya jam 1 siang. Yang pertama Persedikap untuk kick off pertama tanggal 9 itu jam 13.15. Pertandingan kedua jam berapa? Pertandingan kedua nanti jam sama 13.15. Pertandingan ketiganya Persedikap nanti yang sore jam 15.15, sama yang tanggal 18 melawan PSBI Kabupaten Blitar itu jam 15.15. Artinya tidak ada dipastikan nggak ada main malam ya, Mas? Tidak ada. Untuk penyisian kita main siang dan juga sore. Siap, terima kasih. Kalau untuk informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini di Tribuners. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.